mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 harta. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara-saudara anggota Jemaat GKP Sukabumi yang kami kasihi. Hari ini kita akan melaksanakan kebaktian Jumat Agung di rumah masing-masing bersama dengan keluarga inti kita. Pelayan firman pada kebaktian ini adalah Pendeta Yudistian Pratama Hutauru. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita menyiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Saudara yang terkasih, hari ini kita berhimpun untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Wajah yang mulia itu dihina dan dicerca. Akan tetapi, salib yang semula melambangkan hukuman yang hina dan keji, dipakainya untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Kematiannya menjadi kematian yang agung dan mulia. Ia membebaskan umat manusia. Ia membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa dan maut.
Mari kita berdiri dan masuk dalam ibadah ini dengan hati yang tertuju kepada Kristus Tuhan penebus kita. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 169 ayat 1, 3, dan 4, memandang salib Rajaku. Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam kasih Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, tema kita pada kebaktian Jumat Agung ini adalah salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran. Dan yang menjadi nas pembimbing bagi kita pada saat ini adalah kitab Yesaya pasal 53 ayat yang keempat, yang berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Demikianlah firman Tuhan. Sinar bintang
Saatnya kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus dengan bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Inilah pengakuan kami umat yang berdosa. Kami yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kami, namun diselamatkan oleh kasih-Mu. Pengorbanan di atas salib telah Tuhan lakukan, karya keselamatan telah digenapi, tapi kami umat-Mu belum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami yang sering menyia-nyiakan anugerah Tuhan ketika kami hidup menuruti hawa nafsu dan pikiran kami yang jahat. Terimalah pengakuan kami ini ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang menyatakan berita anugerah pengampunan bagi kita. Sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Kepala yang berdarah tertunduk dan penuh dengan sengsara dan luka yang pedih, meski mahkota duri menghina harkat-Mu. Syukur sebulat hati ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati demi selamatku. Hendaklah ku terhibur dengan tuntunan-Mu. Padamu ku berlindung di akhir hayatku. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada hari ini, saat ini, kami merayakan hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus, yang kematian-Mu itu menjadi penebus atas segala dosa-dosa kami. Di dalam pengenangan kami akan kematian Kristus ini, kami kembali ingin mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kami bisa benar-benar menghayati peristiwa kematian Kristus,
sehingga iman kami kepada Kristus dapat semakin teguh dan kami bisa menjalani kehidupan kami dengan penuh pengharapan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita, bagian Alkitab yang akan menjadi pembacaan bagi kita pada kebaktian Jumat Agung ini adalah Injil Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai ayat 24. Injil Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai ayat ke-24. Saya akan membacakan untuk kita semua dan saudara-saudara bisa mengikuti. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Ibu bapak saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari ada ungkapan susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu saudara-saudara biasanya orang yang menunjukkan sikap seperti itu adalah orang yang hatinya dipenuhi kebencian, iri, dengki kepada orang lain, sehingga ia bisa bergembira di atas penderitaan orang lain, bisa bersorak-sorak di atas kemalangan orang lain, dan sebaliknya dia bisa bersusah hati ketika melihat orang lain bersuka cita. Orang yang senang melihat orang susah, biasanya dia akan tertawa dengan sinis. Atau orang yang susah melihat orang senang, biasanya akan terus bersungut-sungut karena melihat orang lain senang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap seperti ini biasanya bisa kita jumpai, bisa kita lihat, dan menjadi ciri khas pada tokoh-tokoh antagonis di dalam film-film atau dalam kisah-kisah sinetron yang biasa kita bisa dapatkan, bisa kita lihat, saksikan di televisi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap antagonis seperti ini bisa kita lihat juga, bisa kita jumpai, bisa kita temukan dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara bisa menyimpulkan sendiri siapa saja yang memerankan peran-peran antagonis itu. Siapa saja yang bersukacita, yang bergembira, yang senang di atas penderitaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kisah penyaliban Tuhan yang diceritakan dalam Injil Yohanes ini, kita lihat bisa tergambar dengan begitu dramatis. Injil Yohanes mengisahkan cerita ini lebih dramatis dibandingkan ketiga Injil sinoptik yang lain. Ketiga Injil yang lain. Misalnya saja Bapak Ibu Saudara, kisah Simon dari Kirene yang mengangkat salib Yesus tidak diceritakan dalam Injil Yohanes ini. Lalu tulisan ini Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, yang biasa kita lihat dalam singkatan INRI, INRI. Ditulis dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Kenapa ditulis dalam 3 bahasa? Supaya semua orang tahu, semua orang yang berbahasanya macam-macam itu bisa tahu dan mengerti tulisan yang dipasang di atas kayu salib itu, yang tujuannya untuk mempermalukan, untuk menghina, dan sekaligus juga untuk memperlihatkan tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Yesus. Tuduhan bahwa dia ini orang yang mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi. Maka ditulislah itu di atas bagian atas salib Tuhan Yesus dalam 3 bahasa. Lalu kemudian saudara-saudara, dalam Injil Yohanes ini juga ada dalam adegan prajurit-prajurit mengambil pakaian Yesus, membaginya jadi 4. Lalu juga Yohanes dengan sengaja menceritakan tentang jubah Yesus yang mereka undi secara lebih detail, secara lebih spesifik. Kenapa? Karena jubah itu tidak berjahit. Dia satu jahitan, atau dengan kata lain, jubah yang Yesus miliki itu tidak punya jahitan di tengah-tengahnya, satu jubah tanpa jahitan, dan itu membuat jubah ini menjadi istimewa. Nah, hal ini saudara-saudara juga mau memperlihatkan betapa Tuhan Yesus pada saat itu dipermalukan, direndahkan, serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya oleh para tokoh-tokoh antagonis yang ada. Pokoknya saudara-saudara, semua yang mereka lakukan tujuannya satu, untuk menghina Yesus, mempermalukan Tuhan Yesus, untuk merendahkan Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Bahkan juga salah satu tujuannya untuk meyakinkan orang-orang yang sempat menjadi pengikut Yesus bahwa orang ini, Yesus ini adalah seorang penjahat, sehingga dia dihukum di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga melihat bagaimana mereka bisa begitu gembiranya, mereka bisa begitu bersorak-sorai, mereka bisa begitu senang di atas penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Mereka merasa menang, mereka merasa berhasil mengalahkan sosok Yesus yang selama ini dicari-cari, yang selama ini dibenci, yang selama ini menjadi buronan orang-orang Romawi, khususnya pembesar-pembesar Romawi. Dan mereka merasa menang, orang ini akhirnya berhasil kami tangkap, kami hukum, kami eksekusi, kami hukum mati. Mereka merasa menang, mereka bergembira di atas penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi menarik dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini adalah ketika dikatakan juga di sana, dan Injil Yohanes juga mengutip bagian kitab suci
Mazmur 22 ayat 19 yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara, ini dikatakan juga dalam Injil Yohanes. Dikatakan juga sebagai bagian dari peristiwa penyaliban ini untuk menunjukkan bahwa memang apa yang terjadi pada saat itu terjadi supaya genaplah isi kitab suci. Apa yang tertulis dalam kitab suci ternyata tergenapi. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua perbuatan keji, semua perbuatan jahat, semua upaya untuk menghina, mempermalukan, merendahkan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh prajurit-prajurit itu dan semua orang yang membencinya, itu juga adalah bagian dari rencana Allah. Bagian dari grand design Allah dalam karya keselamatan. Bagian dari kebenaran yang ingin ditunjukkan oleh Allah ke seluruh dunia. Ke semua orang. Siapa sangka, saudara-saudara, perasaan menang yang dirasakan oleh tokoh-tokoh antagonis tadi dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini justru menunjukkan kebesaran dan kedaulatan Allah dalam dunia ini. Setidaknya saudara-saudara, yang pertama kita lihat tulisan di atas kayu salib tadi yang pada mulanya, yang pada awalnya dibuat, dipasang bahkan dalam 3 bahasa untuk menunjukkan tuduhan pada Yesus, justru menjadi kesaksian yang kuat tentang ketidakbersalahan Yesus. Sebab kata-kata yang digunakan di sana, yang dituliskan di sana justru menjadi sebuah pengakuan akan siapa diri Yesus itu. Bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah sang raja itu. Lalu saudara-saudara, prajurit-prajurit yang membagi lalu mengundi pakaian dan jubah Yesus justru menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah juga mendukung upaya penggenapan akan isi kitab suci. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu ternyata memang adalah bagian dari rencana Tuhan. Serangkaian peristiwa dalam penyaliban Tuhan Yesus, saudara-saudara, bukan hanya juga menggenapi seluruh nubuatan yang ada, tapi juga membuktikan bahwa kuasa Allah telah mengubah wajah salib yang tadinya salib itu dipandang adalah sebagai simbol kehinaan, simbol keburukan yang paling dalam, mengubah pandangan atau wajah salib yang hina menjadi lambang cinta kasih, lambang kebenaran yang sejati. Saudara, inilah yang menjadi pemberitaan bagi kita pada saat ini. Ketika sebagai orang percaya, sebagai umat Kristiani yang beriman kepada Kristus, kita terus merayakan, memperingati peristiwa salib, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, peristiwa kematian Tuhan Yesus. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang sesungguhnya menyuarakan kasih dan kebenaran. Penyaliban Tuhan Yesus adalah sebuah kisah perjuangan untuk melawan kuasa dosa dan kuasa maut. Tuhan Yesus membuktikan bahwa kuasa Allah telah mengubah wajah salib yang hina menjadi lambang cinta kasih, lambang kebenaran yang sejati. Penyaliban Tuhan Yesus ini membuktikan kedaulatan Allah lebih besar dari apapun juga. Saudara, ini menjadi deklarasi iman kita. Ini harus menjadi statement iman kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Allah, yang sudah ditebus melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kekuatan iman kita, saudara-saudara. Bahwa di dalam salib, di bawah kuasa Allah menunjukkan sebuah kebenaran. Bahwa salib yang menyimbolkan penderitaan itu, di baliknya
terdapat kedaulatan Allah. Maka saudara-saudara yakinlah tidak ada yang mampu mengalahkan kedaulatan Allah itu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah itu, sehebat apapun kuasa yang ada di atas bumi ini. Kuasa Allah, kedaulatan Allah di atas segala-galanya. Saudara-saudara, hidup kita juga dipenuhi dengan berbagai macam penderitaan. Hidup kita juga diperhadapkan dengan begitu banyak kesulitan. Kita terus berhadapan dengan bayang-bayang maut. Kita terus diperhadapkan dengan bayang-bayang kematian. Terlebih lagi pada saat-saat ini, saudara-saudara, ketika kita memiliki kekhawatiran, ketika kita takut di luar sana kita bisa terancam terkena virus yang membahayakan. Namun saudara-saudara, pada saat ini kita percaya dan kita meyakini, mengimani kedaulatan Allah, kekuasaan Allah jauh mengatasi semua itu. Maka apapun yang menjadi penderitaan kita pada saat ini, kita yakini di balik itu semua ada kebenaran, ada kasih yang hendak dinyatakan. Semoga kita menjadi umat Tuhan yang bisa terus merenungkan, menghayati pengorbanan Tuhan Yesus ini sebagai sebuah kekuatan iman kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan kita. Di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, keseharian kita dan persekutuan kita. Dan biarlah kita terus dikuatkan oleh Allah, terus menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, ketika kami merayakan dan memperingati kematian-Mu di atas kayu salib, kami kembali diperlihatkan dan diingatkan bahwa di dalam peristiwa ini Engkau menunjukkan juga kuasa dan kedaulatan Allah atas kehidupan manusia. Biarlah ini betul-betul menjadi kekuatan iman kami sebagai umat-Mu yang terus menengadahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Raja segala raja, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saatnya kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan menghimpun persembahan kita. Kita diingatkan firman Tuhan dalam surat 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan menyerahkannya ke gereja di kotak yang sudah disiapkan, atau mengirimkannya dengan metode transfer ke rekening gereja. Nomor rekening dapat dilihat di warta jemaat.
Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 197 ayat 1 dan 2, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan Allah, Sang Sumber segala berkat, puji syukur dan hormat layak kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang kami terima setiap hari. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu menolong kami sungguh ajaib. Kami bersuka cita menyampaikan persembahan ini kepadamu. Ajarlah kami agar tidak menjadikan kesulitan dan kekurangan sebagai alasan kami menutup diri untuk menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati kami, kembali kami datang kepadamu untuk menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Ketika kami harus terus menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan kami, topang dan kuatkanlah kami ya Tuhan, karena hari-hari kami ini begitu berat. Ada banyak yang menjadi beban pikiran dan tanggung jawab yang harus kami pikul di dalam keseharian kami, di dalam lingkungan keluarga kami, dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi seorang yang takut akan Tuhan, sehingga kami terus dapat berjuang untuk kehidupan keluarga kami. Tuhan, tolong juga kami ketika Tuhan mempercayakan kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong ketika pekerjaan dan usaha kami mengalami kesukaran. Kami berdoa juga Bapa bagi kehidupan kami yang penuh dengan kelemahan ini. Secara khusus kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Mereka yang terus berjuang untuk memulihkan kesehatan mereka. Kiranya Tuhan sudi untuk terus melawat mereka dan Tuhan terus menguatkan mereka. Kami juga memohon ya Bapa, kami mohon pertolongan dan juga penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami semua sebagai bangsa dan negara yang terus berjuang pada saat ini untuk bisa
mengatasi berbagai macam persoalan yang ada dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan terus memberikan pertolongan kepada seluruh unsur bangsa ini yang bersatu padu, bekerja sama untuk bisa mengalahkan wabah virus yang meresahkan kami. Kami mau berdoa secara khusus bagi tenaga kesehatan yang terus mendedikasikan diri mereka untuk menyelamatkan banyak nyawa, untuk merawat mereka yang sakit. Dengan berbagai macam keterbatasan alat pelindung diri, kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keberadaan kami pada saat ini yang penuh dengan keterbatasan dalam ruang gerak kami, dalam perjumpaan kami. Bahkan ketika hari ini kami harus memperingati hari kematian Tuhan Yesus dengan suasana yang berbeda. Kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja ini. Tapi kami percaya Tuhan, hati kami satu dengan yang lain saling terpaut, sehingga meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap menjadi satu tubuh Kristus. Maka biarlah hal ini tidak mengurangi penghayatan kami akan kematian Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk tetap bertahan dalam situasi yang sulit, untuk tetap bertahan dalam situasi yang terjepit, dan kami bisa meneladani Kristus yang terus bertahan hingga kematian yang harus Engkau terima. Maka biarlah kami juga bisa meneladani kesetiaan yang Tuhan Yesus telah tunjukkan. Bapa, kami memohon kiranya hidup kami terus Engkau perlengkapi. Kiranya hidup kami terus Engkau topang dan perlengkapi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Sepenuhnya doa ini kami alaskan, kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami juga akan berdoa sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi saudara dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jalanilah hidup dan salib-Mu dengan tekun, dan percayalah kuasa-Nya akan memampukan saudara. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah
kuasa. Teladan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu Kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Saudara-saudara, lanjutkanlah hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin.